warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emrens Faisal dan saya berasal dari kelas MN23T. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi syarat Project UAS yang berjudul Spiral Innovations, studi kasus di perusahaan Sears. Spiral Innovation atau model spiral merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Model spiral merupakan penggabungan antara dua model. Yang pertama ada model prototyping dan model waterfall. Model prototyping yang fokus pada penyajian atau presentasi kepada user dengan format input dan output. Kemudian perangkat lunak akan dievaluasi. Model waterfall yang berfokus kepada proses pengembangan perangkat lunak yang sistematis atau berurutan. Model spiral menekankan pada analisa risiko setiap tahunnya. Nah, model spiral ini pertama kali dikenalkan oleh Barry Boom pada makalahnya yang berjudul Spiral Model of Software Development and Enhancement. Barry Boom menjelaskan bahwa model spiral merupakan model yang sangat berguna untuk melakukan proyek-proyek besar dan prosesnya dilakukan dengan memperhatikan risiko proyek, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan model proses yang tepat sesuai kebutuhan pengguna. Di sini juga ada fungsi model spiral, yaitu adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan perangkat lunak dengan memaksimalkan aspek ketepatan berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Nah, inovasi spiral atau model spiral juga memiliki beberapa tahapan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada tahap liaison, yang kedua ada tahap planning, yang ketiga ada tahap analisa resiko, dan yang keempat ada tahap rekayasa engineering, dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Nah, tahap liaison merupakan tahap yang berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan software, seperti sistem analisis dengan pelanggan atau user. Yang kedua ada tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi yang melakukan items atau teknik perulangan. Yang ketiga ada tahap analisa resiko, yaitu tahap yang berfungsi untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi akan terjadi dan menghasilkan solusi yang alternatif. Nah, pada tahap yang ketiga ini kita menghasilkan solusi untuk resiko yang bakal terjadi nanti di depan gitu ya. Terus yang keempat ada tahap rekayasa atau tahap engineering. Tahap engineering ini memiliki beberapa langkah atau proses. Yang pertama ada menguji, coding, dan mengembangkan software. Yang kedua ada menginstal software. Yang ketiga ada membuat prototype. Yang keempat ada mendesain dokumen. Dan yang kelima ada meringkas suatu pengujian atau software. Dan yang terakhir adalah membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Nah, ini yang terakhir ada tahap evaluasi, yaitu tahap ini pada tahap evaluasi memiliki beberapa proses. Yang pertama ada sistem analisis, membutuhkan masukan dan tanggapan dari para pengguna atau user dalam mengevaluasi perangkat atau produk yang diuji dan memastikan bahwa produk dibutuhkan sesuai ketentuan yang telah dibicarakan di awal dengan user. Nah, ke spiral inovasi atau model spiral juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, ada mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Tahapan yang sistematis dan jelas juga ini dapat memperjelas biaya yang dibutuhkan pada proyek ini. Yang ketiga ada manajemen dan analisa risiko yang lebih cepat dan mudah. Yang keempat ada mudah dalam melakukan perubahan, kebutuhan, dan dokumentasi. Dan yang terakhir ada produksi software bisa terjadi lebih cepat. Adapun juga kekurangan inovasi spiral atau model spiral. Yang pertama tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang tadi saya sudah jelaskan, proyek spiral inovasi ini dapat berguna sekali untuk proyek besar gitu ya. Terus yang kedua ada memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada membutuhkan best practice atau pengalaman yang sebelumnya bagus karena proses yang sangat kompleks ini gitu. Terus yang terakhir ada resiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja gitu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan studi kasus di perusahaan Sears.
Perusahaan Sears ini merupakan toko serba asal Amerika Serikat yang memiliki sejarah panjang sejak pendiriannya pada tahun 1886 oleh Richard Sears and Alpha Roebuck. Perusahaan ini awalnya mulai bisnisnya dengan menjual jam tangan melalui pesanan pos. Seiring berkembangnya waktu, Sears berhasil menjadi pemain utama dalam industri retail Amerika dan mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-20 sebagai pedagang eceran terbesar di negara tersebut. Memasuki era 90-an, Sears mulai menghadapi tantangan berat akibat persaingan yang semakin ketat dan toko-toko swalayan, diskon, dan munculnya e-commerce. Dalam upaya bertahan, Sears melakukan merger dengan Kmart pada tahun 2005 membentuk Sears Holdings Corporation. Namun, langkah ini tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan Sears ini. Dan akhirnya, Sears terpaksa mengajukan pilot pada tahun 2018. Selama masa kejayaannya, Sears dikenal menjual berbagai macam produk mulai dari perkakas, perangkat keras, pakaian, perlengkapan rumah tangga, jam tangan, perhiasan, hingga mobil yang semuanya bisa ditemukan dalam katalog tebal mereka yang sangat terkenal itu. Kita akan melakukan analisis kasus inovasi perusahaan Sears menggunakan pendekatan spiral inovasi. Yang pertama ada kebutuhan pasar. Untuk mengenali kebutuhan pasar, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau user. Yaitu Sears yang dulunya merupakan retailer terbesar di Amerika dengan ragam produk dari pakaian hingga peralatan rumah tangga mengalami kemunduran karena gagal beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Ketika pelanggan mulai beralih ke belanja online dan menginginkan pengalaman berbelanja yang lebih personal serta terintegrasi dengan teknologi, Sears tidak mampu memenuhi tuntutan ini yang mengakibatkan penurunan signifikan dalam jumlah pelanggannya. Yang kedua, ada kolaborasi multi-stakeholder. Yang pertama, untuk mengetahui kolaborasi multi-stakeholder, kita harus menganalisis kontribusi pemangku kepentingan atau stakeholder. Kegagalan Sears dalam membangun kolaborasi yang kuat dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan, berkontribusi kepada kemundurannya. Kurangnya dukungan terhadap pemasok dan ketidakmampuan melibatkan pelanggan dalam proses inovasi mengakibatkan Sears kehilangan kesempatan untuk mengembangkan produk yang sesuai tren pasar dan memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya menghambat kemampuan Sears untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang ketiga ada penilaian siklus inovasi, yaitu ada identifikasi tahapan. Sears menghadapi masalah serius dalam siklus inovasinya, di mana meskipun ada upaya untuk memperkenalkan produk baru, proses pengembangan ide tidak berjalan efektif. Perusahaan sering meluncurkan produk tanpa pengujian yang memadai, sehingga banyak produk yang tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Ketiadaan sistem yang efektif untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan pasca peluncuran produk juga membuat Sears tidak mampu melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan, dan pada akhirnya semakin memperburuk posisi mereka di pangsa pasar. Yang keempat adalah risiko inovasi. Kita harus melakukan analisis risiko. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi Sears adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Keputusan untuk tidak berinvestasi dalam platform e-commerce yang kuat dan teknologi baru menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kebangkrutan Sears ini. Selain itu, risiko finansial yang diambil Sears dalam mempertahankan toko fisik yang besar dan mahal juga menjadi bagian yang tidak dapat ditanggung, terutama ketika penjualan online meningkat. Dan yang kelima, berarti ada iterasi produk atau jasa. Kita harus melakukan evaluasi efektivitas prototype. Sears tidak melakukan iterasi yang cukup pada produk dan layanan mereka. Mereka gagal untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna dan menerapkannya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Proses inovasi yang seharusnya melibatkan pengujian prototipe dan pengumpulan umpan balik dari pelanggan tidak diterapkan dengan baik oleh Sears ini. Akibatnya, banyak produk yang diluncurkan tidak memenuhi ekspektasi pelanggan, dan Sears kehilangan kepercayaan dari banyak banget pelanggan mereka.
Selanjutnya ada kesimpulan yang isinya ada kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada kekurangan, Sears memiliki sejarah yang kuat dan basis pelanggan yang besar yang seharusnya menjadi aset berharga dalam upaya pemulihan. Yang kedua ada mereka juga memiliki jaringan distribusi yang luas dan pengalaman dalam industri retail yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali merek mereka. Yang kedua ada kelebihan. Mungkin yang tadi itu kelebihan dan sekarang kekurangannya. Yaitu kekurangannya adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi serta kekurangan inovasi dalam kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan daya saing. Selain itu juga, manajemen yang tidak efektif dan keputusan strategis yang buruk juga berkontribusi pada kebangkrutan. Kesimpulannya adalah yang pertama, jika Sears dapat mengadopsi pendekatan inovasi yang lebih responsif dan kolaboratif, mereka mungkin dapat memulihkan kembali posisi mereka di pasar. Yang kedua ada mengintegrasikan teknologi baru seperti platform e-commerce yang lebih baik dalam pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dapat membantu menarik kembali pelanggan yang hilang. Selain itu, membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pemasok dan melibatkan pelanggan dalam proses inovasi juga dapat memberikan wawasan berharga untuk pengembangan produk yang lebih relevan. Terima kasih. Berita tadi saya kutip dari Kompas. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.